Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak hebat, apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, meskipun kita berada di jam siang, tapi semangat kalian tetap luar biasa, ya. Sebelum kita mulai, Ibu ingin salah satu di antara kalian ada yang mau memimpin doa selain dari ketua kelas? Biasanya dari ketua kelas kan udah biasa. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Oke, Rehan, silakan Rehan. Memimpin doa sebelum kita mulai belajar. Ya teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Rehan. Ananda semua, sebelum Ibu mulai, kalian sudah bawa semua buku misi kan ya? Ya. Sudah Ibu minta kalian untuk membaca materi kita pada hari ini sebelum kalian baca malam tadi? Ya. Nah, siapa hari ini yang tidak hadir? An sakit, Mekti apa? Aan Mekti. Anda Mekia Sakit. Apa? Ya. Baiklah, hari ini bertemu kembali di pelajaran fisika. Sebelumnya Ibu mau bertanya, apa sih yang sudah kita pelajari minggu lalu? Ada yang menjawab? Apa ada jasa? Besaran dan satuan. Ya, ada berapa besaran? Ada berapa jenis besaran? Dua. Ada besaran apa? Dan besaran. Nah, ada besaran pokok dan besaran turunan. Masih berkaitan dengan pelajaran minggu lalu. Itu ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana suatu besaran bisa dikatakan sebagai besaran turunan? Ya, tadi kan ada besaran pokok dan besaran turunan. Ada yang bisa membantu menjawab? Coba angkat tangannya. Oke, Rehan, silakan Rehan. Besaran turunan adalah suatu besaran yang tidak berdiri sendiri atau besaran yang merupakan besaran yang satuannya tersusun dari beberapa satuan besaran pokok. Oke, besaran yang tidak berdiri sendiri. Jadi besaran turunan, ada yang punya pendapat lain? Atau sama dengan Rehan? Sepakat sama Rehan? Oke, apa tadi? Besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Besaran menurut Rehan besaran yang berdiri sendiri. Kemudian satuannya diturunkan dari satuan-satuan besaran pokok. Ada yang punya pendapat lain? Sepakat sama Cantika sama Rehan? Oke. Jadi antara jawaban Rehan dan jawaban Cantika itu hampir sama. Jadi intinya sama. Bahwa besaran turunan itu adalah besaran yang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia harus dibantu, harus bersama dengan besaran-besaran lain untuk bisa berdiri. Jadi dia harus terdiri dari lebih dari satu besaran pokok. Ya? Oke. Selanjutnya pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, bagaimana cara menentukan kolom benda yang bentuknya tidak seukuran? Kita kan sudah melakukan pengukuran, ya. Ada pengukuran langsung dan ada pengukuran tidak langsung. Kalian masih ingat pengukuran langsung yang sudah pernah kita lakukan? Apa yang sudah kita ukur kemarin? Alat ukur apa yang sudah kita gunakan di kelas? Jam jarak. Kemudian Mikrometer. skru. Kemudian kita juga sudah membandingkan hasil pengukuran menggunakan misa. Nah, sekarang itu kan untuk menentukan besaran panjang. Besaran panjang adalah besaran pokok. Sekarang itu ada pertanyaan untuk menentukan kolom benda. Kolom benda itu besaran turunan, ya kan? Nah, kolom benda itu kan bisa diukur. Misalnya nih, ada benda bentuknya balok. Ada yang masih ingat apa rumus kolom balok? Panjang, Panjang, paling lebar, kali tinggi. Terus
kubus, kerucut, ya, kemudian bola, semua itu sudah ada rumusnya. Nah, itu untuk volume yang beraturan namanya. Bagaimana jika benda itu tidak beraturan? Contohnya batu. Batu di luar itu ada yang bentuknya lonjong, ada yang bentuknya pecahan, ada yang bentuknya bulat tapi tidak full bulat seperti bola. Nah, itu adalah contoh benda yang tidak beraturan. Bagaimana? Kita tidak bisa menggunakan rumus yang kita sebutkan tadi. Bagaimana caranya untuk mengukur volume benda tersebut? Mungkin ada di antara kalian yang pernah membaca atau pernah mencoba-coba di rumah, atau pernah melihat sebuah video, atau pernah menemukannya di SMP. Bagaimana cara mengukur atau menghitung volume benda yang tidak beraturan? Coba, siapa yang bisa? Ada lagi? Flora, Bella, Rajasa, coba yang meminta Flora, coba sebutkan bagaimana cara mengukur benda yang tidak beraturan. Cara pertama, siapkan air, kemudian masukkan benda yang tidak beraturan ke dalam air itu. Misalnya airnya 50 ml, itu berubah saat dimasukkan benda beraturan itu menjadi 80 ml. Jadi volume benda yang tidak beraturannya adalah 30 meter. 30 meter itu didapatkan dari Selisih volume dari volume benda yang tidak beraturan. volume air untuk benda yang tidak beraturan. Oke, Ibu bisa minta tolong beri aku sedikit. Oke, mantap, bagus jawabannya Flora. Jadi caranya adalah dengan memasukkan benda ke dalam air, kemudian dilihat berapa nanti selisih volumenya. Ya, nah itu juga nanti akan kita lakukan. Nah, selanjutnya coba perhatikan. Apa tujuan kita belajar hari ini? Melalui model pembelajaran problem bersemi, peserta didik dapat mensyukuri setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ananda, untuk kalian ketahui bahwa kehidupan sehari-hari kita ini tidak terlepas dari ilmu fisika. Hampir semua ilmu fisika itu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menunjukkan sikap disiplin. Selanjutnya tanggung jawab, rasa ingin tahu dan komunikatif saat diskusi maupun dalam melaksanakan praktikum. Diharapkan peserta didik terlibat aktif selama proses pembelajaran berlangsung dan peserta didik mampu memahami pengetahuan tentang konsep masa jenis dalam kehidupan sehari-hari dan dapat melakukan percobaan untuk mengetahui jenis material suatu benda menggunakan konsep masa jenis. Berikut mempresentasikan hasil percobaan kalian nanti dalam bentuk tanpa. Oke, apa saja yang akan kita lakukan pada hari ini? Nanti yang pertama, Ibu akan menampilkan sebuah video. Kemudian, setelah video itu tampil, Ibu akan memberikan sebuah permasalahan untuk kalian semua dalam kelompok. Setelah itu, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kalian diskusikan. Apa yang akan kalian diskusikan itu sudah tersusun dalam LKPD atau lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu siapkan. Nanti kalian silakan bekerja. Kalian pecahkan masalahnya sesuai dengan tuntunan yang ada di LKPD. Oke, setelah itu kalian akan menemukan jawabannya melalui sebuah percobaan. Setelah selesai semua, kalian diskusikan dan hasilnya nanti kalian tampilkan ke depan, tapi menggunakan media Canva yang sudah Ibu ajarkan beberapa waktu. Bisa dipahami? Oke, kalau bisa, mungkin ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Jika tidak ada, kita masuk ke Ibu ada soal. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan memberikan soal pretest. Soal pretest ini gunanya untuk mengukur seberapa besar kemampuan atau pengetahuan kalian tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Silakan siapkan kertas lembar. Silakan kerjakan soal pretest. Ananda, sekarang Ibu akan menampilkan dua buah video. Silakan disimak videonya. Nanti setelah video ini ada sebuah pertanyaan yang akan kalian diskusikan bersama dengan
Oke, Ananda semua sudah menyimak dua video yang sudah Ibu tayangkan? Apa yang kalian lihat dari video? Bantu? Ada sesuatu yang patah. Tiba-tiba bantunya kemudian truknya berhenti. Apa yang patah di situ? Bau mesinnya. Bau truk itu patah. Yang sudah Ibu tayangkan tadi, ada satu pertanyaan. Kita simak bersama. Banyak faktor yang dapat menyebabkan patah baut pada ban belakang. Jadi kalau kita lihat patah baut ini sepertinya sepele, tapi ini bisa berakibat fatal. Ya, apalagi kalau bisa di jalan tol tiba-tiba mobilnya berhenti, ya itu berbahaya kan. Di tol kan mobil rata-rata bergerak dengan kecepatan tinggi, ya ada yang tidak sempat mengerem. Nah ini jadi baut patah ini cukup berbahaya untuk kendaraan saat berlalu lintas di jalan raya. Nah, ada banyak faktor ini ya yang mengakibatkan ada banyak faktor yang dapat menyebabkan patah baut ban belakang, seperti muatan pada truk melebihi kapasitas maksimum. Kalau kapasitas truk ini terlalu berat, itu juga bisa menyebabkan baut ban bisa menjadi patah. Namun ada juga faktor lain. Di antaranya adalah ukuran mur dan baut tidak sesuai. Ya, bisa jadi bautnya lebih kecil dari ukuran murnya atau sebaliknya. Dan satu lagi, penggunaan baut dengan material bahan yang tidak sesuai dan lain-lain. Kita akan menyoroti satu hal yang berhubungan dengan pelajaran kita pada hari ini, yaitu bagaimana cara memastikan bahan material mur dan baut sudah benar. Jadi kita akan melihat baut seperti apa sih, baut dengan material seperti apa sih yang bagus, yang rekomen buat digunakan pada sebuah truk. Jadi kan baut itu kan memiliki material berasal dari material yang berbeda-beda. Ya, ada yang bilangnya ini material bagus, tapi ternyata KW, harganya lebih murah. Ada yang bilang material ini sangat bagus, tapi harganya mahal, gitu ya. Atau ada yang tidak bagus tapi berani jual mahal. Nah, untuk melihat material ini yang tepat untuk digunakan pada ban truk, kita bisa menghitungnya. Bagaimana cara menghitungnya? Itulah yang akan kalian diskusikan di dalam kelompok. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Silakan kalian bergabung dengan kelompok yang sudah Ibu bagi minggu lalu. Oke, setiap anggota sudah masuk ke dalam kelompoknya masing-masing. Dan bahan itu juga sudah kalian pegang. Sekarang coba perhatikan LKPD, lembar kerja yang dibagikan. Nah, lembar kerja yang dibagikan ini ada uraian yang akan kalian baca. Oke, Ananda bisa perhatikan Ibu. Ada uraian yang akan kalian baca berupa aktivitas apa saja yang akan kalian lakukan. Kemudian silahkan kalian berliterasi, mencari informasi, menjawab pertanyaan ini. Boleh mencari informasi melalui buku teks yang ada di meja kalian. Boleh juga melalui internet, silahkan buka Google, ya, dibuka handphonenya, silahkan cari informasi untuk menjawab pertanyaan yang ada titik-titiknya di sini. Ya, karena di pendahuluan ini kita baru menjelaskan dulu teorinya. Selanjutnya, coba kalian perhatikan di halaman ketiga. Coba semuanya perhatikan halaman ketiga. Ya, di halaman ketiga ini ada aktivitas yang akan kalian kerjakan. Ya, alat-alat bahan yang Ibu bagikan akan kalian gunakan untuk mencari data, menentukan masa, jenis. Coba diperhatikan ke depan. Ya, di layar monitor. Apa sih masa jenis? Masa jenis itu adalah bagian dari besaran turunan ya. Masa jenis itu ada
adalah ukuran kerapatan massa setiap satuan volume benda. Jadi kerapatan suatu benda itu disebut dengan massa jenis. Kalian tahu, bisa ibu punya contoh nih? Punya contoh gambar minyak dan air. Ya, ini adalah contoh zat cair, tapi nanti yang kita praktekkan itu adalah zat padat. Ya, ibu beri contoh yang paling nyata kita lihat. Ada air sama minyak. Pernah melihat air sama minyak menyatu? Ya. Ada yang tahu kenapa? Massa air lebih besar daripada minyak. Anda semuanya, massa dan massa jenis itu berbeda. Ingat, massa dan massa jenis itu berbeda. Kalau massa, kalian letakkan benda di atas neraca atau timbangan, nanti terlihat berapa angkanya, itulah massa. Tapi kalau massa jenis adalah kerapatan suatu benda. Mau bendanya 1 ember, anggap aja air, mau airnya 1 gelas, mau airnya 1 tetes, mau airnya 1 galon, mau 1 tetmon, mau 1 lautan, dia akan memiliki massa jenisnya sama. Tapi massanya beda. Kalau seember dengan segelas, mana yang massanya lebih besar? Seember air. Massa jenis itu mau dia seember, mau dia segelas, mau dia satu drum, mau dia 1 tetmon, tetap memiliki massa jenis yang sama, yaitu massa jenis air itu 1000 kg per meter kubik. Ya, nah nanti untuk lebih jelasnya gimana bedanya, kita akan tahu bagaimana cara mengukur massa jenis. Kemudian bagaimana dengan minyak? Ternyata minyak itu memiliki massa jenis yang tidak sampai 1000. Artinya siapa yang massa jenis lebih besar? Air. Siapa massa jenis lebih besar? Air. Karena air lebih besar, maka minyak dia akan mengapung. Airnya jatuh ke bawah. Selanjutnya, coba perhatikan bagaimana cara mengukur massa jenis benda. Massa jenis benda diukur dengan cara membagi massa dengan volume. Jadi kalian akan mencari berapa massanya, kalian cari volumenya, kalian bagi, dapatlah rho atau massa jenis. Oke, ada trik untuk memudahkan mengingat menghitung massa jenis. Rumusnya adalah log. Nah, anak-anak siapa tahu pasti ini lambang log. Ya, lambang hati. Jadi kalau hati ini ibu potong, maka yang di atas berbentuk huruf M, yang di bawah berbentuk huruf P. M per P, itulah rumus massa jenis. Bisa dipahami? Ya, oke. Selanjutnya silakan Ananda mengerjakan LKPD yang sudah ibu kerjakan. Ibu beri waktu, nanti setelah selesai kita presentasikan. Oke, silakan. Pakai satuan. Oh ini kan nanti dikali 10 pangkat min 3. Ini adalah dari 6 kilo. Biasa garisnya tuh gimana?
Iya. Satu baris di baris ini. Baris lagi. Utang 3 dibayar. Utang dibayar. Utang 3 dibayar 6. Coba sekarang. Kalau kamu punya utang 3, dibayar 6.000. Kamu punya utang, coba ibu pengen tanya sama ibu ya. Utangnya 3 dibayar 6.000. Utangnya 3 dibayar 6. Sosok 3 itu positif apa negatif? Jadi 10 dikali 10 pangkat 3 itu berapa sih? 100.000. Iya benar, 1.803. Coba berapa? 83 dikali 1000 ya 83.000. Berapa angka ya? Yang kedua ibu minta ya. Tadi kan lebih ya. Bagaimana setiap kelompok sudah mendapatkan hasil seluruh tabel? Sudah. Tabelnya sudah terisi semua? Sudah. Dari hasil kolom yang kolom tabel yang terakhir kita sudah mendapatkan hasil massa jenisnya dalam satuan kilogram per meter kubik. Nah, silakan Ananda bandingkan dengan yang ada di monitor di layar depan, maksud ibu di layar depan. Dari hasil yang sudah kamu dapatkan tadi, termasuk materialnya, termasuk dalam jenis apa? Apakah dalam jenis baja, tembaga, aluminium, atau kayu? Kamu bisa tuliskan di sampingnya. Oke? Oke, Anda semua kalian sudah siap untuk presentasi? Ya. Ada berapa kelompok yang belum mengirimkan link kantor? 1, 2, tunggu ya. Oke, terima kasih ya. Untuk 1, 2, 3 kelompok yang sudah mengirimkan link kantor, yang terlebih dahulu ibu maju ke depan, kelompok Andre. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil data pengelolaan data yang telah kami. Kami mendapatkan bahwa massa jenis yang telah kami dapatkan 909.750 mendekati tembaga dan 10.250 mendekati baja, 2.625 mendekati aluminium. Dari hasil pengelolaan data yang kami buat dapat disimpulkan
mendekati baja, dan 8.500 mendekati tembaga, 2.300 mendekati aluminium. Kesimpulannya adalah semakin besar massa benda massa jenis akan semakin besar. Untuk memilih material buat yang bagus, pilihlah yang memiliki kerapatan atau massa jenis yang besar agar baut kuat. Hasil presentasi kami ada yang ingin bertanya? Ya. Kalau tidak ada, kami akan tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Wahida. Dari massa jenis 8.760 mendapatkan tembaga dan 7.625 menghasilkan baja dan 2.625 menghasilkan aluminium. Semakin besar massa benda, semakin massa semakin besar. Untuk memilih material baut yang bagus, pilihlah yang memiliki kerapatan atau massa jenis yang besar agar bautnya kuat. Kami akhir sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semuanya, kita sudah selesai presentasi. Selanjutnya, dari hasil presentasi yang sudah kalian lakukan, kemudian dari hasil percobaan yang sudah kita lakukan, kita akan menarik kesimpulan bersama-sama. Ya, oke. Kira-kira tadi kan Ibu memberikan permasalahan nih. Ada mobil yang bautnya patah, tiba-tiba mobilnya berhenti dan tidak bisa bergerak. Nah, apa yang menyebabkan baut itu patah? Salah satu faktornya apa? Material yang tidak bagus. Karena materialnya yang tidak bagus. Karena dari material yang tidak bagus tadi, kita mencoba untuk mencari material seperti apa yang bagus dengan cara menentukan massa jenis. Coba ada yang bisa membantu Ibu. Bagaimana cara menentukan? Baik. Siapa? Apa cara jasa? Oh, Ya, terus sama dengan massa jenis massa dibagi baut. massa dibagi volume. Jadi apa? Terus massa jenis? Sama dengan massa per volume. Iya. Apa sih massa jenis? Apa sih massa jenis? Apa? Iya. Kerapatan Satu benda. kerapatan suatu benda. Dari perangkat yang sudah kamu kerjakan, semakin besar massanya bagaimana dengan massa? Semakin besar massa jenis. Semakin besar. Artinya semakin besar massa, semakin besar massa jenis, berarti massa dan massa jenis itu berarti selanjutnya, pada saat kalian membandingkan antara hasil massa jenis dengan jenis benda, ada jenis tembaga, baja, dan satu lagi apa tadi? Aluminium. Ada perbedaan tidak angkanya dengan tabel dengan hasil percobaan? Ada. Itu kenapa bisa terjadi? Ada yang salah tidak? Yang salahnya apa? Saat mengukur. Apa yang kalian dapatkan tadi? Ketika kalian mengukur ukuran neraca digital, bagaimana neraca? Berbeda-beda. Ya, ada yang mengatakan ini angkanya segini gitu ya. Dan tidak karena itu kesalahan itu ada yang berasal dari alat ukurnya, ada juga berasal dari kita yang melihatnya salah. Seperti saat kalian memasukkan air ke dalam, memasukkan benda ke dalam air. Ada yang melihatnya Bu ini sepertinya hampir 10 ml. Ada yang melihatnya nggak sampai Bu. Itu adalah salah dalam membaca skala. Oke, bisa dipahami? Ya. Kalau seperti itu, sebelum Ibu lanjutkan, ada yang ingin ditanyakan?
Ya. Ya. Dan tidak ada, sekarang itu akan melakukan post test. Soal yang sudah kalian kerjakan tadi kita ulang kembali. Oke, silakan. Waktu lebih kurang 10 menit untuk melaksanakan post test. Ada di akhir pembelajaran ini gua akan melakukan refleksi. Refleksi itu adalah bagaimana sih pembelajaran kita hari ini? Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian isi. Ya, bagaimana perasaan kalian? Bagaimana tanggapan kalian atas pembelajaran hari ini? Silakan diisi, diberi waktu 5 menit, kemudian kumpulkan ya. Nah, Mas, silakan. Oke, Anda semua selesai sudah rangkaian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian. Amin. Belajar ya. Materi selanjutnya karena kita sudah akhir bab, minggu depan kita ulangan. Kita pelajari semua materi sudah kita pelajari mulai dari besaran pokok, pengukuran, jangka storm, mikrometer dan yang kita pelajari kan. Paham? Doa. Siapa yang mau mengikuti doa? Nama jasa. Belum pulang, marilah kawan-kawan kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Doa selesai. Ucapkan terima kasih. Semoga kalian tetap semangat belajar. Sampai bertemu di pembelajaran fisika berikutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.